Hai, selamat datang kembali di Airlun Podcast. Hari ini aku ingin mengajak kalian untuk bernapas sedikit lebih lega dan melepaskan ketegangan yang ada di bahu kalian yang mungkin sudah berhari-hari terasa kaku karena kalian memikirkan masalah yang belum juga selesai sampai detik ini. Kita ini hidup di zaman yang serba instan, mulai dari makanan yang sampai dalam hitungan menit hingga informasi yang bisa kita dapatkan hanya dengan sekali klik di ponsel kita masing-masing. Tekanan untuk menjadi serba cepat ini tanpa sadar terbawa ke dalam cara kita memandang masalah hidup, di mana kita merasa sangat gagal jika sebuah persoalan tidak menemukan titik terang dalam waktu yang singkat. Padahal kenyataannya, hidup tidak pernah memiliki tombol skip atau fast forward untuk melewati bagian-bagian yang sulit dan membingungkan yang sedang kita alami saat ini. Kita seringkali merasa panik dan cemas berlebihan hanya karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan yang sedang berantakan ini. Nah, melalui episode kali ini, aku ingin kita semua belajar untuk berdamai dengan ketidakpastian dan menerima kenyataan bahwa ada masalah-masalah tertentu yang memang membutuhkan waktu untuk terurai dengan sendirinya. Mari kita bicara jujur tentang rasa frustasi saat solusi yang kita cari tidak kunjung datang, walaupun kita sudah berusaha mati-matian untuk mencarinya setiap harinya. Kadang-kadang tugas terbesar kita bukanlah memecahkan masalah tersebut, melainkan kita belajar bagaimana caranya untuk tetap berdiri tegak di tengah badai yang belum mereda. Coba kalian tarik napas kalian perlahan dan mari kita mulai memahami bahwa tidak ada yang salah dengan proses yang lambat dan jawaban yang masih terasa tersembunyi. Teman-teman, seringkali kita merasa bahwa jika sebuah masalah belum selesai, maka hidup kita seolah-olah sedang berhenti atau tertahan di sebuah persimpangan yang gelap gulita. Kita terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan baru bisa dirasakan setelah semua masalah kita beres. Padahal daftar masalah manusia itu tidak akan pernah benar-benar kosong sampai akhir hayat nanti. Keinginan untuk mengontrol segala hal adalah akar dari penderitaan mental yang kita buat sendiri. Karena apa? Karena kita memaksakan hasil yang melampaui kapasitas kita sebagai manusia biasa. Ada banyak variabel di dunia ini yang berada di luar jangkauan tangan kita, mulai dari keputusan orang lain hingga perubahan situasi global yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Kita menghabiskan energi yang luar biasa untuk menggedor pintu yang terkunci tanpa menyadari bahwa mungkin kuncinya baru akan diberikan kepada kita bulan depan atau bahkan tahun depan. Frustasi muncul karena ego kita menuntut jawaban instan. Sementara semesta seringkali bekerja dengan ritme yang jauh lebih lambat dan penuh dengan rahasia yang mendalam. Kita perlu melatih kesabaran kita kembali, sebuah keterampilan yang mulai luntur di tengah budaya kecepatan yang memuja hasil akhir daripada proses yang penuh pembelajaran. Berdamai dengan masalah tanpa solusi instan berarti kalian memberi ruang bagi diri kalian untuk tetap bertumbuh meski situasi di sekitar kalian sedang tidak ideal sama sekali. Jadi jangan biarkan ketidaktahuan kalian tentang masa depan merusak kemampuan kalian untuk menikmati sinar matahari dan segelas kopi hangat di pagi hari ini. Bayangkan jika setiap benih yang kita tanam dipaksa untuk berbunga keesokan harinya, maka tanaman itu pasti akan layu dan mati karena akarnya belum cukup kuat untuk menopang beban bunga tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi masalah hidup kita sebagai manusia. Beberapa konflik atau kesulitan hadir justru untuk memperkuat karakter dan mentalitas kita sebelum kita sampai pada tahap berikutnya. Kita seringkali terlalu fokus teman-teman pada apa solusinya hingga kita lupa bertanya, apa ya yang bisa aku pelajari dari situasi yang buntu ini selagi aku menunggu jawaban? Rasa tidak nyaman saat berada di zona abu-abu adalah tempat di mana kedewasaan kita diuji secara nyata melalui ketabahan dan ketenangan jiwa yang konsisten. Memaksa sebuah solusi hadir sebelum waktunya seringkali justru menciptakan masalah baru yang jauh lebih rumit dan lebih sulit untuk kita tangani di kemudian hari. Kita harus berani mengatakan pada diri kita sendiri bahwa
Saat ini aku memang belum tahu jawabannya, dan itu benar-benar tidak apa-apa kok bagi perjalananku. Kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang saat dunia di sekitar kita menuntut kita untuk segera mengambil tindakan yang impulsif dan tidak terarah. Hidup bukan sekedar perlombaan teman-teman untuk menyelesaikan masalah tercepat, melainkan perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih bijak dalam menghadapi setiap rintangan yang ada. Berikanlah waktu bagi waktu itu sendiri untuk bekerja dan biarkan proses alami kehidupan membimbing kalian menemukan jalan keluar yang paling tepat pada saat yang paling tepat. Teman-teman, ada sebuah kedamaian yang luar biasa loh. Saat kita mulai bisa melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu yang ada di luar jangkauan tangan kita setiap detiknya. Kita seringkali merasa memikul beban dunia di pundak kita sendiri, seolah-olah jika kita berhenti memikirkannya sejenak, maka semuanya akan hancur berantakan dan tidak akan terkendali lagi. Padahal seringkali solusi terbaik muncul justru saat kita memberikan jarak antara diri kita dengan masalah tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tentunya menenangkan jiwa. Terlalu fokus pada satu titik buntu hanya akan membuat pandangan kita menyempit dan kita akan kehilangan perspektif tentang keindahan-keindahan lain yang masih ada di hidup kita. Jadi belajarlah untuk membagi masalah kalian ke dalam dua kategori besar. Hal yang bisa kalian kendalikan hari ini dan hal yang harus kalian titipkan pada waktu dan takdir. Jika hari ini kalian sudah melakukan apa yang bisa kalian lakukan, maka sisanya adalah urusan semesta yang tidak perlu kalian campuri dengan kecemasan yang berlebihan lagi. Kekhawatiran yang kalian rasakan saat ini tidak akan mengubah hasil di masa depan. Ia hanya akan mencuri kebahagiaan dan energi yang kalian miliki di saat ini. Izinkan diri kalian untuk tidur dengan nyenyak malam ini, meskipun masalah kalian belum juga menunjukkan tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat. Kalian bukan kegagalan hanya karena kalian belum menemukan jalan keluar. Kalian adalah pejuang yang sedang beristirahat untuk mengumpulkan kekuatan baru di esok pagi. Salah satu tanda mentalitas yang sehat adalah kemampuan kita untuk menjadi adaptif dan fleksibel di tengah situasi yang terasa macet dan tidak menunjukkan perkembangan yang berarti untuk hidup kita. Kita perlu berhenti menghukum diri sendiri atas hal-hal yang secara logis tidak bisa kita ubah, atau kita percepat prosesnya saat ini juga. Seringkali nih, kita merasa orang lain lebih beruntung karena hidup mereka terlihat tanpa hambatan. Padahal ya, setiap orang punya area buntu mereka masing-masing loh, yang tidak mereka tunjukkan kepada publik. Berhenti membandingkan kecepatan proses dengan orang lain adalah kunci utama agar kalian tidak merasa tertinggal saat sedang berada di fase menunggu. Masa-masa sulit tanpa solusi ini sebenarnya adalah ruang tunggu di mana mental kalian sedang ditempa menjadi lebih baja dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar nantinya. Jadi, jangan biarkan rasa panik mendikte keputusan-keputusan besar yang bisa berakibat fatal bagi masa depan kalian hanya karena kalian ingin rasa sakit ini segera berakhir. Solusi yang matang membutuhkan pemikiran yang tenang, dan ketenangan tidak akan pernah muncul jika kalian terus-menerus mengintimidasi diri sendiri dengan pertanyaan, "Aduh, kapan ya ini berakhir? Kapan ya ini selesai?" Fokuslah pada hal-hal kecil yang masih berfungsi dengan baik dalam hidup kalian, seperti kesehatan, pertemanan, atau hobi yang memberikan rasa damai di hati. Keberanian untuk tetap berjalan dalam ketidakpastian adalah bentuk tertinggi dari rasa percaya pada diri sendiri dan pada kebaikan hidup yang akan datang. Teman-teman, pernah gak sih kalian menyadari bahwa beberapa masalah terbaik dalam hidup kalian ternyata selesai bukan karena kalian menemukan solusinya, melainkan karena kalian tumbuh melampaui masalah tersebut. Kadang-kadang masalah yang terasa sangat berat hari ini akan terlihat sangat kecil setahun dari sekarang karena perspektif dan kapasitas mental kalian sudah jauh lebih luas. Waktu memiliki cara yang unik untuk menyaring apa yang benar-benar penting dan apa yang sebenarnya hanya drama sementara yang tidak perlu kita tangisi secara berlebihan. Kita harus belajar untuk duduk bersama rasa tidak nyaman itu, merasakannya tanpa harus segera mengusirnya, dan membiarkannya mengajarkan sesuatu tentang kekuatan batin kita. Jika kalian terus-menerus berlari mencari solusi yang instan,
Kalian mungkin akan melewatkan pesan-pesan penting yang ingin disampaikan oleh situasi sulit ini kepada jiwa kalian. Kedamaian tidak berarti hidup kita tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap merasa damai meskipun masalah tersebut masih ada di sana dan sedang menatap mata kalian. Jangan biarkan masalah menjadi identitas kalian. Kalian adalah manusia yang sedang menghadapi tantangan, bukan tantangan itu sendiri yang mendefinisikan siapa kalian. Tariklah batasan yang tegas antara masalah yang kalian hadapi dengan nilai diri kalian yang tetap utuh dan berharga apapun kondisinya saat ini. Dunia tidak akan pernah runtuh kok teman-teman, hanya karena kalian mengambil jeda sejenak untuk berhenti memikirkan solusi yang belum tampak hilalnya di kaki langit. Banyak dari kita yang menderita karena kita memiliki standar solusi ideal yang sangat kaku, sehingga kita menolak solusi-solusi kecil yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita seringkali menunggu sebuah keajaiban besar terjadi, padahal seringkali perubahan situasi terjadi melalui serangkaian langkah kecil yang konsisten dan mungkin terasa membosankan setiap harinya. Berdamai dengan masalah berarti kalian juga bersedia menerima solusi yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi awal kalian, tapi sebenarnya itu adalah hal yang terbaik. Ketidakmampuan kita untuk menerima solusi yang tidak sempurna seringkali membuat kita terjebak dalam masalah yang sama selama bertahun-tahun tanpa ada kemajuan sedikit pun. Belajarlah untuk menghargai setiap kemajuan sekecil apapun, karena langkah kaki yang lambat tetaplah sebuah progres dibandingkan diam di tempat sambil mengeluh setiap saat. Kadang-kadang tidak melakukan apa-apa adalah tindakan paling produktif yang bisa kalian ambil jika setiap tindakan yang kalian lakukan justru akan memperkeruh suasana. Biarkan debu-debu masalah itu mengendap terlebih dahulu sampai airnya jernih kembali, barulah kalian akan bisa melihat dasar kolam dengan lebih jelas dan akurat. Jadi jangan memaksakan diri kalian untuk mengerti segalanya sekarang atau saat ini juga. Beberapa hal memang diciptakan untuk hanya bisa dipahami saat kita menoleh ke belakang nanti. Percayalah bahwa setiap teka-teki akan menemukan pasangannya pada waktu yang tepat. Meskipun hari ini potongan gambarnya terlihat berantakan dan mungkin terasa tidak masuk akal. Teman-teman, kita juga perlu waspada terhadap budaya toxic positivity yang memaksa kita untuk selalu terlihat bahagia dan solutif di depan orang lain seolah-olah kita tidak punya celah. Adalah hal yang sangat manusiawi jika kalian merasa lelah, merasa bingung, dan ingin menyerah sejenak saat menghadapi tembok besar yang menjadi penghalang jalan kalian. Jangan biarkan emosi negatif tersebut, tapi berikan mereka ruang untuk hadir. Tapi jangan biarkan mereka mengambil alih kemudi kapal hidup kalian secara permanen. Berdamai dengan masalah berarti berdamai juga dengan rasa sedih dan kecewa yang muncul akibat hambatan-hambatan yang tidak terduga dalam rencana hidup kalian. Kalian tidak harus punya semua jawaban untuk bisa dianggap sebagai orang yang kompeten atau orang yang hebat di mata dunia sekitar kalian. Bahkan orang-orang paling sukses yang kalian kagumi pun punya momen kok di mana mereka hanya bisa duduk diam dan menunggu sampai badai di hidup mereka berlalu dengan sendirinya. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa cepat kalian keluar dari masalah, tetapi seberapa anggun kalian bisa bertahan saat solusi yang kalian harapkan belum juga menampakkan dirinya. Jadilah teman yang baik bagi diri kalian masing-masing di masa sulit ini. Jangan malah menjadi musuh yang terus-menerus menghujat kekurangan kalian setiap waktu. Kalian sedang melakukan yang terbaik yang kalian bisa dengan informasi dan energi yang kalian miliki saat ini. Dan itu sudah lebih dari cukup kok. Dalam proses menunggu solusi, sangat penting untuk menjaga rutinitas harian kalian agar tetap stabil dan memberikan rasa normal di tengah kekacauan mental yang mungkin melanda. Melakukan hal-hal rutin seperti merapikan tempat tidur, makan tepat waktu, berolahraga kecil bisa memberikan jangkar yang kuat agar jiwa kalian itu tidak hanya terbawa arus kecemasan. Saat kita kehilangan kontrol atas masalah besar, kita harus merebutnya kembali kontrol atas hal-hal kecil yang ada di dalam jangkauan tangan kita setiap harinya. Hal-hal kecil inilah yang akan memberikan kalian rasa pencapaian dan mengingatkan otak kalian bahwa kalian masih memiliki otoritas atas hidup kalian sendiri.
Jadi, jangan biarkan satu masalah besar menghisap seluruh kebahagiaan dari aspek hidup kalian yang lain yang sebenarnya masih berjalan dengan sangat baik dan lancar. Fokuslah untuk menjadi orang yang siap saat solusi itu akhirnya datang. Dengan menjaga kesehatan fisik dan kejernihan pikiran, kalian mulai dari sekarang juga. Seringkali solusi datang bukan saat kita sedang mencarinya dengan penuh tekanan, melainkan saat kita sedang asyik melakukan hal lain yang bermanfaat dan menyenangkan. Berikan ruang bagi keajaiban untuk bekerja dengan cara yang tidak terlalu mencekik masalah tersebut dengan pikiran-pikiran negatif yang terus berulang tanpa henti. Ingatlah bahwa kalian pernah melewati masa-masa buntu sebelumnya dan kalian berhasil kok melaluinya. Jadi tidak ada alasan untuk ragu bahwa kali ini pun kalian akan baik-baik saja. Sebagai penutup episode kali ini, aku ingin kalian memejamkan mata sejenak dan membisikkan pada diri kalian sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja kok pada waktunya nanti. Mari kita lepaskan tuntutan dunia yang memaksa kita untuk selalu punya jawaban instan atas setiap pertanyaan sulit yang dilemparkan oleh kehidupan kepada kita semuanya. Tugas kalian hari ini hanyalah bertahan, berbuat baik, dan menjaga api harapan tetap menyala sekecil apapun cahayanya di tengah kegelapan yang mungkin sedang kalian rasa. Berdamai dengan masalah tanpa solusi instan adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur atas proses kehidupan yang dinamis dan penuh dengan kejutan-kejutan yang mendewasakan batin. Terima kasih kalian sudah mendengarkan Idolon Podcast episode kali ini. Aku berharap kalian sekarang bisa tidur lebih tenang tanpa harus memikirkan cara memecahkan dunia sendirian saja. Tetaplah bertumbuh dalam keheningan, tetaplah sabar dalam penantian, dan percayalah bahwa pelangi selalu datang setelah hujan yang paling deras sekalipun mereda di bumi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menjadi manusia yang tangguh, cintai diri kalian dengan tulus, dan biarkan hidup bekerja dengan caranya yang ajaib bagi kalian semuanya. You are doing great and time is on your side. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. See you, bye-bye.